Kesempatan yang luar biasa, semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan, kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya, suatu jendela kebangkitan. Bonus demografi kita mulai tahun 25 kita. Makna dibalik isu Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ditulis oleh Adin di siwar.com. Pemilihan presiden atau pilpres semakin dekat. Sampai saat ini sudah muncul 3 kandidat kuat capres, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dinamika politik terus terjadi dan bermunculan berbagai isu pasangan capres dan cawapres yang mengejutkan. Masyarakat Indonesia pernah heboh ketika muncul isu memasangkan Jokowi Prabowo di Pilpres 2024. Jokowi sudah 2 periode menjabat sebagai Presiden RI, sehingga isu ini seolah ingin memaksa amandemen konstitusi yang mengubah masa jabatan presiden. Kini isu tersebut sudah menghilang, jarang orang mengungkitnya lagi. Jokowi pun dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan jika dirinya patuh dan taat terhadap konstitusi. Artinya Jokowi hanya akan menjabat sebagai presiden 2 periode saja. Berbagai pihak terus berusaha memasang-masangkan para tokoh nasional. Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, Anies AHY, Ganjar Erick Thohir, Ganjar Mahfud MD, Prabowo Caimin, dan lain sebagainya. Semua itu hanya isu dan pendapat beberapa orang ingin menjodohkan mereka. Padahal yang dijodohkan punya pemikiran sendiri. Beberapa waktu lalu tersiar kabar yang menghebohkan. Prabowo Subianto disambut oleh relawan Jokowi di Solo dan didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Kejadian ini heboh karena seolah Jokowi telah mendukung Prabowo jadi capres, padahal Jokowi kader PDI Perjuangan yang seharusnya mendukung Ganjar Pranowo. Nah, setelah kejadian di Solo ini muncul isu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024. Pasangan unik Prabowo Subianto tokoh senior dan Gibran politikus sangat muda. Ada beberapa makna di balik munculnya isu Prabowo Gibran. Pertama, memasangkan mereka sangat sulit terwujud, bahkan hampir mustahil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Pemilu mengatur batas minimum usia capres dan cawapres adalah 40 tahun. Dari aturan ini maka tidak memungkinkan bagi Gibran maju di Pilpres 2024. Gibran masih sangat muda. Putra sulung Presiden Jokowi ini lahir tanggal 1 Oktober 1987, masih berusia 35 tahun. Butuh waktu 5 tahun lagi agar bisa maju jadi capres atau cawapres. Kedua, isu ini muncul tentu saja tidak sembarangan. Pencetus isu ini mungkin sudah berpikir jika Gibran sudah cocok jadi pemimpin nasional. Padahal usianya masih sangat muda dan tidak mempunyai partai seperti halnya Prabowo Subianto, AHY, Zulhas, Caimin, dan lain-lain. Tidak terbayang 5-10 tahun lagi dari sekarang sosok Gibran akan benar-benar jadi tokoh nasional yang berkibar. Elektabilitas Gibran akan terus naik karena putra Jokowi. Karakter kepemimpinannya yang unik, masih muda, dan jadi media darling. Putra sulung SBY yakni AHY saja belum maksimal untuk masuk level tokoh nasional. Dirinya masih belum diyakini jadi cawapres. Faktanya Anies sampai saat ini belum memilih siapa cawapresnya, padahal di internal koalisi ada AHY. Bukan tidak mungkin Gibran akan menjelma jadi the next Jokowi di masa datang. Gibran berpotensi bertarung secara politik dengan AHY dan tokoh muda lainnya. Bahkan jika Prabowo masih nyapres di tahun 2029, mungkin akan berhadapan dengan Gibran. Bagaimana menurut Anda? Diketahui, Partai Demokrat sempat menerima kunjungan dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB. Golkar dan PKB tengah menjajaki pembentukan koalisi besar bersama Gerindra, PAN, dan P3. Namun, Surya tak mengkhawatirkan hal tersebut karena ia yakin Demokrat akan tetap berada di KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Demokrat mulai kesal dengan KPP, ditulis oleh Adin di siwar.com. Salah satu koalisi yang terbentuk adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Koalisi ini beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.
KPP telah mempunyai capres jagoan, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Koalisi sejatinya perkumpulan partai politik yang mempunyai visi misi yang sama dan mampu bekerja sama untuk menghadapi kontestasi di pemilu tahun depan. Pileg dan Pilpres nanti harus mereka hadapi dengan amunisi lengkap sehingga mampu meraih suara rakyat dengan maksimal. Tapi KPP belum cukup solid, masih terjadi friksi di internal koalisi. Masalah utamanya adalah proses pemilihan cawapres pendukung Anies Baswedan. Cukup sering disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali jika penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini katanya sudah disetujui oleh semua anggota koalisi, tapi nyatanya tetap saja ada indikasi perpecahan, keretakan koalisi yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat. Dalam berbagai kesempatan, publik mendeteksi jika Partai Demokrat sangat menginginkan jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY jadi cawapres Anies. Kengototan Demokrat ini sering membuat kesal Nasdem. Ahmad Ali dalam berbagai kesempatan mengungkapkan kekesalannya kepada Demokrat, tapi hal tersebut sepertinya tidak membuat Demokrat kapok. Kabar terbaru, Demokrat merasa kesal dan khawatir melihat hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan Partai Demokrat mengalami penurunan elektabilitas. Melalui Ketua Bapilu Andi Arief, Partai Demokrat menduga salah satu alasan turunnya elektabilitas versi Litbang Kompas karena pasangan capres dan cawapres Koalisi Perubahan tidak kunjung dideklarasikan. Demokrat pun memikirkan opsi lain jika deklarasi tak juga dilakukan hingga Juni 2023. Dari peristiwa ini bisa diambil beberapa kesimpulan. Pertama, kondisi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mulai kembali goyah. Pernyataan Ketua Bapilu ini bisa memperkeruh suasana, bahkan membuat tensi politik internal KPP memanas. Kedua, maksud dari memilih opsi lain adalah Partai Demokrat akan hengkang dari KPP. Jika saja benar hengkang, maka otomatis KPP bubar. Karena satu partai saja hengkang, maka ambang batas PT 20% tidak bisa lagi terpenuhi. Bisa dipastikan KPP ambiar. Ketiga, hal ini mengindikasikan jika Demokrat benar-benar kebelet ingin menjadikan AHY cawapres. Untuk posisi capres mereka sepertinya sudah menyerah dan tahu diri AHY berat jadi capres. Jadi untuk posisi RI2, Demokrat berjuang keras agar ketumnya terpilih. Keempat, jika Demokrat benar-benar hengkang, maka perjalanan politik partai ini mulai dari nol lagi. Mereka harus mencari koalisi lain yang bisa menampung mereka dengan segala kepentingan politik yang ada. Dan hal ini sangat sulit. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini saya punya satu catatan bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut ya, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi.